Pemirsa, sebelum dilakukannya sidang in absentia, pihak Kejari Oku Selatan menghimbau agar DPO kasus pengadaan Alkes COVID-19 dapat hadir di persidangan di Tipikor Palembang pada tanggal 4 Desember, Senin hari ini. Himbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Intel Kejari Oku Selatan David L. Sipayung dan didampingi oleh Kasih Pidum Julia Rahman saat jumpa pers bersama awak media. Kasih Intel Kejari Oku Selatan dalam keterangan persnya mengatakan, Lexi Yandi yang merupakan daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan sejak Agustus 2024 lalu, bersama Fitri Kurniawan terbukti dengan sah melakukan penyelewengan keuangan negara yang menyebabkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Awalnya kedua terdakwa kooperatif saat menjalankan pemeriksaan oleh penyidik Kejari Oku Selatan. Namun saat ditetapkan sebagai tersangka, Lexi Yandi tidak hadir dalam penetapan tersebut tanpa keterangan, yang menyebabkan pihak kejaksaan melakukan pemanggilan berturut-turut hingga 3 kali dan tetap tidak direspon olehnya, sehingga yang bersangkutan oleh pihak Kejari Oku Selatan ditetapkan sebagai DPO. Menurut David, dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang hanya menghadirkan Fitri Kurniawan. David menghimbau agar Lexi Yandi dan keluarga serta masyarakat yang mengetahui keberadaan terdakwa Lexi tersebut untuk disampaikan batas panggilan kepadanya. Terhadap terdakwa Lexi Yandi, bahwa Lexi Yandi ini juga terdakwa dalam perkara tersebut, di mana sampai saat ini keberadaan terdakwa belum diketahui, sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan telah dinyatakan status DPO terhadap Lexi pada bulan Agustus. Terdakwa adalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan alat COVID di 34 desa Kabupaten Oku Selatan yang telah merugikan negara sebesar 700 juta rupiah. Itu ditetapkan sebagai DPO itu sejak kapan? Ditetapkan DPO itu pada tanggal 16 Agustus 2023. Dari Oku Selatan, Teddy Hedrawan, iNews melaporkan.